akan membahas mengenai jenis-jenis peta dan penggunaannya. Karena kemarin kita sudah membahas komponen peta dan pengertian peta. Nah, kali ini kita akan membahas jenis-jenis peta. Nah, secara umum nanti kita akan membahas jenis-jenis peta menjadi 5 ya. Ada jenis peta berdasarkan skala, lalu jenis peta berdasarkan isinya, jenis peta berdasarkan bentuknya, jenis peta berdasarkan sifat, dan jenis peta berdasarkan sumbernya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, jenis peta berdasarkan skala. Ini dibagi menjadi 5 nih teman-teman. Ada peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta geografis. Pertama, peta kadaster. Peta kadaster ialah peta yang memiliki skala sangat besar, yaitu antara 1/1000 sampai 1/5000. Peta ini sangat detail dan banyak digunakan untuk keperluan teknis, misalnya penentuan jaringan jalan, terus pembangunan pemukiman dan sebagainya. Nah, ini ada contoh dari peta kadaster, yaitu peta penggunaan lahan dengan skala 1/3000. Nah, berikutnya jenis peta berdasarkan skala ada peta skala besar. Nah, peta skala besar ini peta yang memiliki skala antara 1/5000 sampai 1/250.000. Nah, peta ini biasanya digunakan untuk keperluan perencanaan wilayah taktis dan pemetaan administrasi seperti peta desa ataupun peta kecamatan. Nah, ini contohnya ada peta administrasi kecamatan Pengasih nih teman-teman. Nah, peta skala besar ini juga biasanya digunakan oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG. Ini untuk memetakan peta-peta provinsi yang ada, peta-peta kecamatan. Ini nih dengan menggunakan skala 1/25.000 nih, sudah banyak digunakan oleh Badan Informasi Geospasial. Nah, yang ketiga berikutnya ada peta skala sedang. Nah, peta skala sedang ini peta yang memiliki skala 1/250.000 sampai 1/500.000. Nah, peta ini digunakan untuk menampilkan informasi yang lebih luas lagi nih dari suatu wilayah, misalnya peta kabupaten ataupun peta provinsi. Nah, ini contohnya ada peta wilayah administrasi Yogyakarta dengan skala 1/500.000. Berikutnya, ada peta skala kecil. Nah, peta skala kecil ini peta yang memiliki skala antara 1/500.000 sampai 1/1 juta. Nah, peta skala kecil ini biasanya digunakan untuk perencanaan umum atau studi strategis. Nah, ini contohnya peta dari wilayah Papua nih teman-teman. Ini memiliki skala 1/500.000. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai jenis peta geografis. Nah, peta geografis ini peta yang memiliki skala lebih kecil dari 1/1 juta. Jadi skalanya itu di atas 1 juta nih teman-teman. Contoh dari peta geografis ini ialah peta Indonesia ataupun peta dunia. Nah, ini nih contohnya peta Indonesia dengan skala 1/20 juta. Nah, ini nih teman-teman. Jadi petanya skalanya itu lebih dari 1 juta ya. Oke, berikutnya ada jenis peta berdasarkan isinya. Ini dibagi menjadi 2 bagian, ada peta umum dan peta khusus. Peta umum ini ada apa saja? Ada peta dunia, peta topografi, dan peta korografi. Sedangkan peta khusus atau disebut juga peta tematik, ada peta iklim, peta sumber daya alam, dan juga peta tata guna lahan. Nah, jadi seperti apa sih peta umum dan peta khusus ini? Ini kan berdasarkan isi, kalau tadi berdasarkan skala ya. Nah, ini berikut. Nih, contoh dari peta umum, ada peta dunia. Nah, peta dunia ini menyajikan informasi dan letak wilayah dari setiap negara yang ada di dunia. Nah, ini seperti ini peta dunia. Berikutnya ada peta topografi. Nah, peta topografi ini menyajikan informasi tentang permukaan bumi dan reliefnya. Ditambah juga penampakan-penampakan lainnya seperti pengairan, fisik, dan budaya untuk melengkapinya. Nah, relief muka bumi digambarkan pada peta ini dalam bentuk garis-garis yang menghubungkan ketinggian tempat yang sama atau disebut juga dengan garis kontur. Nah, seperti ini kebanyakan garis-garis ya teman-teman. Ini peta topografi. Nih, adapun dari ciri-ciri dari garis kontur ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Ada 3 nih. Jadi dari garis kontur itu semakin rapat jarak antar garis menunjukkan relief yang semakin curam. Begitu juga sebaliknya. Jarak antar garis ini semakin jarang menunjukkan relief yang semakin landai. Nah, ciri yang kedua, jika ditemukan garis kontur yang bergerigi, ini menandakan daerah tersebut terdapat lembah atau depresi, daerah lembahan. Nah, ciri yang ketiga,
Jika ditemukan garis kontur yang sangat rapat, ini menandakan terdapat patahan di daerah tersebut atau terdapat jurang. Nah, berikutnya ada setelah peta topografi ada peta korografi. Nah, peta korografi ini menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi yang bercorak umum dan berskala kecil seperti atlas. Nah, ini berikut ini contoh peta korografi nih teman-teman. Ada peta provinsi daerah istimewa Yogyakarta dengan skala 1/1.300.000. Nah, berikutnya ada peta khusus atau peta tematik. Tadi peta umum, sekarang peta tematik. Nah, peta khusus ini disebut juga peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan atau menyajikan informasi penampakan tertentu yang spesifik di permukaan bumi. Nah, pada peta ini penggunaan simbol merupakan ciri yang ditonjolkan sesuai tema yang bergantung pada tujuan pemetaan. Nah, berikut nih ada beberapa jenis peta tematik, diantaranya ada peta iklim. Nah, peta iklim ini menyajikan tema iklim seperti halnya cuaca. Nah, ini menggunakan simbol-simbol warna. Contohnya seperti ini nih teman-teman. Ini di sini juga lengkap ya, berserta komponen-komponen peta yang terkandung di dalamnya. Setelah peta iklim ada apa lagi contoh dari peta tematik? Ada peta sumber daya alam. Nah, pada peta sumber daya alam ini menyajikan tema potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan jenis-jenis sumber daya alam. Nah, ini contohnya peta persebaran sumber daya mineral, minyak bumi, dan gas alam di Indonesia. Berikutnya ada peta tata guna lahan. Nah, peta tata guna lahan ini menyajikan tema pola penggunaan lahan suatu wilayah dengan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan lahan pertanian, kawasan industri, pemukiman, dan juga lain-lainnya. Nah, ini teman-teman, jenis peta berdasarkan isinya, ada peta khusus dan juga peta umum. Berikutnya kita akan membahas lagi mengenai jenis peta berdasarkan bentuknya nih teman-teman. Nah, jadi selain jenisnya, kita juga bisa mengenal peta berdasarkan bentuknya nih teman-teman. Bentuk peta ini ada merupakan tampilan yang disajikan oleh peta. Secara umum bisa dibagi menjadi tiga. Peta datar, peta timbul, dan juga peta digital. Peta datar disebut juga peta dua dimensi. Nah, peta ini disebut juga dengan peta datar, yaitu peta yang dibuat pada suatu bidang datar. Misalnya pada kertas, terus juga unsur yang dapat dilihat pada peta ini tuh adalah panjang dan juga lebar. Nah, unsur ruang pada peta datar ini untuk menunjukkan permukaan bumi yang digambarkan dengan simbol-simbol, misalnya menunjukkan ketinggian nih, misalnya kan ada simbol warna nih. Jadi dia semakin warnanya hijau itu menunjukkan landai, terus semakin pekat warnanya sini ada orange sampai coklat, ini semakin tinggi wilayahnya. Berikutnya ada peta timbul atau disebut juga dengan peta 3D, 3 dimensi. Nah, peta ini disebut juga peta relief nih teman-teman, atau peta timbul, yaitu peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi sebenarnya. Nah, pada peta relief ini unsur ruang merupakan bisa berupa panjang, terus lebar juga, terus disajikan juga unsur-unsur ketinggiannya dalam bentuk skala juga ya otomatis. Di sini bisa kita lihat contohnya ini kayak ini di sini maket, ini timbul nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa selain bisa melihat dia itu panjang dan juga tingginya, dia juga bisa ngelihat juga tingginya, perbedaan tinggi antar suatu wilayah. Ini kan terdapat danau, jadi bisa rasakan juga bagaimana perbedaan ketinggian pada sebuah wilayah. Berikutnya ada peta digital. Nah, peta digital ini ialah representatif fenomena geografi yang disimpan untuk ditampilkan dan dianalisis oleh komputer. Nah, setiap objek pada peta digital ini disimpan sebagai sebuah atau sekumpulan koordinat. Nah, dalam peta digital ini juga lebih mudah nih diperbarui untuk penyuntingan, jadi perubahan-perubahannya lebih gampang dibanding peta-peta yang format-formatnya dua dimensi dan juga 3 dimensi. Kalau peta digital ini lebih mudah diperbaharui. Oke, berikutnya jenis peta berdasarkan sifat datanya. Ini dibagi menjadi 2. Ada peta stasioner dan peta dinamis. Nah, peta stasioner ini merupakan peta dengan sifat data yang menggambarkan permukaan bumi yang memiliki sifat data tetap atau relatif lebih stabil. Nah, contoh peta stasioner ini misalnya kalau di sini nih contoh dari peta gunung berapi di Indonesia ini kan lebih nggak akan berubah nih teman-teman, bentuknya akan statis sampai kapanpun akan sama gitu, jumlah gunung di Indonesia akan ada datanya ini juga. Nah, beda lagi dengan peta dinamis. Nah, kalau peta dinamis ini merupakan peta yang menggambarkan keadaan permukaan bumi yang selalu berubah-ubah atau tidak stabil. Nah, contoh dari peta dinamis ini persebaran kepadatan penduduk atau peta jaringan jalan. Nah, ini nih
Peta kepadatan penduduk ini kan dia itu selalu berubah-ubah nih jumlahnya ataupun persebarannya itu juga selalu berubah. Jadi ini dinamis, ini dinamakan peta dinamis. Oke, berikutnya ada yang terakhir, jenis peta berdasarkan sumber datanya. Nah, ini dibagi menjadi dua nih teman-teman. Ada peta dasar atau juga disebut basic map dan peta turunan, divided map. Nah, peta dasar, peta ini merupakan peta yang dihasilkan dari survei yang berlangsung di lapangan secara sistematis. Jadi ini secara langsung nih, untuk melakukan pemetaan secara sistematis perlu adanya pembakuan dalam metode pemetaan atau sistem datum, terus proyeksi peta dan ukuran lembar peta, skala peta, tata letak informasi tepi peta, terus derajat ketelitian dan kelengkapan isi serta pembakuan. Nah, ada juga nih peta turunan. Peta ini merupakan peta yang dibuat atau diturunkan berdasarkan acuan peta yang sudah ada, sehingga survei langsung ke lapangan tidak diperlukan lagi. Pada peta turunan ini digunakan untuk jadi itu dia mengambil dari peta dasar, peta topografi. Jadi ini menggunakan peta-peta yang sudah ada sebelumnya. Ini juga disebut juga peta turunan. Berikutnya kita akan membahas lagi mengenai penggunaan berbagai jenis peta. Nah, jadi ini teman-teman, peta selain disajikan dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah, ini juga dapat dikumpulkan dalam satu buku, sehingga peta yang dibukukan itu disebut juga sebagai atlas nih. Teman-teman suka lihat ini atlas itu kan, jadi atlas itu merupakan kumpulan-kumpulan lembaran dari beberapa peta yang ada. Nah, seperti itu. Nah, ini ada berbagai macam jenis atlas ya teman-teman. Ada atlas nasional, terus atlas umum. Ini atlas ini disesuaikan dengan informasi-informasi tema yang ada di dalamnya. Seperti itu. Ini ada juga yang terakhir, cara menggunakan peta dengan baik. Ini ada 5 caranya. Yang pertama ada pembaca peta harus memiliki pengetahuan dasar peta dulu. Jadi harus tahu dulu nih apa itu peta dan komponen-komponen yang ada di dalamnya, dan juga cara baca peta itu utara yang mana, selatan yang mana, itu harus tahu dulu nih pengetahuan dasar peta. Terus cara yang kedua, pembaca peta mengetahui cabang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah peta. Nah, ini untuk mengetahui dari judul peta kita bisa mendapat informasi apa saja. Terus yang ketiga, pembaca peta memiliki sikap dan pandangan yang kritis. Yang keempat, pembaca peta mampu memiliki daya imajinasi yang kuat dan benar. Ini kemampuan spasial juga dibutuhkan untuk membaca sebuah peta dengan baik. Dan yang kelima, pembaca peta terus berlatih secara teratur dalam menafsirkan dan memahami peta. Nah, oke teman-teman, seperti itu materinya untuk jenis-jenis peta dan juga cara menggunakan peta. Nah, berikutnya silahkan teman-teman kerjakan tugasnya dengan membuatlah satu jenis peta yang memuat semua komponen yang kemarin sudah Bu Anis jelaskan, yaitu ada 10, tapi di sini nggak 12 sih, Bu Anis hanya minta 10 sampai 12 komponen yang ada di dalam peta digambarkan, kemudian nanti dikumpulkan gambarnya dalam di LMS, diupload di LMS. Oke, itu saja teman-teman dari Bu Anis. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.